Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha fadola bani adam wa fadollahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila wa ba'd. Selamat malam and sampurasun. Kawan-kawan sekalian, malam ini kita ngobrol kembali dengan Aki. Biasalah selang-seling begitu. Kajian sekarang adalah yang pertama tentang situasi politik masa kini, sitpol makin. Jadi situasi politik masa kini, tapi Aki akan mengaitkan dengan obrolan-obrolan yang ramai sekarang berada di masyarakat, di kampung-kampung, menanggapi nonton TV. Tidak berarti menceritakan politiknya, tapi Aki akan menceritakan keluar lagi tuh aura budaya-budaya, peribahasa-peribahasa, ya, pantun-pantun keluar. Ini adalah tanggapan masyarakat Sunda terhadap budaya karuhunnya yang sekarang terjadi pada masa kini. Itu intinya, ya. Namun sebelum itu, Aki atau kita semua mari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kita, orang tua kita, teman kita, seperjuangan menggelorakan program KB dari dulu sampai kemarin gitu, yaitu Kang Dr. Andes Ayib Rosidin. Dr. Andes Ayib Rosidin tinggalnya sekarang di Jatinangor, terakhirnya itu, ya. Dan meninggalnya katanya di rumah sakit Pindad. Aki juga baru tahu setelah siang, jadi tidak bisa takziah langsung, mendoakan saja mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, ya, diampuni segala dosa-dosanya dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Ayib itu panjang ceritanya. Yang pertama, beliau itu adalah pindahan dosen dari IKIP, sama dengan Pak Muhi, Pak Maman begitu ya. Banyak yang pindahan. Mungkin di sananya beliau baru asisten kalau tidak salah. Apakah sudah PNS atau tidak, Aki juga lupa lagi. Cuman pindahnya ke kita, ke BKKBN itu adalah menjadi Widya Iswara atau pelatih, ya. Dari pelatih karena memang kreatif sekali orangnya, kemudian pindah dipercaya menjadi kepala Diklat Garut, ya, kepala Balai Diklat Garut itu ya, yang sekarang juga masih ada di sana. Dari situ beliau pindah menjadi di provinsi, kemudian menjadi kepala BKKBN Indramayu. Ingat ya tuh, yang disebut dengan peringatan 5 miliar penduduk dunia itu zamannya Kang Ayib di Indramayu. Satu. Dari Indramayu beliau dipindahkan ke Kabupaten Cirebon. Nah, dari Kabupaten Cirebon beliau ditarik lagi ke provinsi, sementara ditugaskan di Kasih Pelembud, Pelembagaan dan Pembudayaan. Itu ya di Popbud, kepala bidangnya. Dari situ beliau ditugaskan lagi ke Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak menjadi kepala BKKBN di sana bersama Aki. Setelah dari Kabupaten Lebak ditarik menjadi Kabid KS BKKBN Jabar. Pada saat Jabar dibagi dua dengan Banten, beliau dipercayakan ke Banten menjadi Kabid IKAP, ya, Kabid Pencatatan Pelaporan di Banten. Di situ kayaknya beliau ini pensiunnya, ya. Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan Kang Ayib Rosidin ini banyak sekali orang yang mengenal dan mengenang jasa-jasanya, ya. Orangnya kreatif, ya.
Kalau bilang cakot itu naik turun dari beca naik angkot kata beliau. Istilah-istilah ya. Kalau nyebut linda teh lindek dan jeung daekan. Jadi begitu. Itu kreasi-kreasi Kang Ayib. Kita kembali lagi kepada situasi politik masa kini atau sitpol makin. Ini ada satu pepatah Sunda yang agak panjang. Kata-katanya adalah piit ngenek-ngenek pasir, jog-jog nerei buah loa. Pacikrak ngalawan merak, ngajul bentang ku asiwung, malengpeng pakel ku muning atau ku eneng, sama saja. Kalau muning anak eneng ya begitu. Peribahasa ini adalah situasi orang-orang kecil yang tidak bisa melawan orang besar. Satu hil yang mustahil. Contohnya, piit, burung pipit, begitu kecil harus menggoyang-goyang bukit. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin hal mustahil. Jog-jog juga burung kecil harus menelan buah loa yang begitu besar, begitu. Nah, itu yang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga ada pacikrak. Pacikrak juga burung kecil itu melawan merak yang begitu besar, gagah ya. Sayapnya juga begitu banyak begitu. Ngajul bentang ku asiwung ya. Mau itu mengajul bentang di langit sama asiwung. Asiwung itu kan kapas yang biasa dipakai untuk kain kapan. Kan begitu lembek dan lain sebagainya. Yang terakhirnya malempeng pakel ku eneng. Melempar buah kecil di atas sama anak munding, anak kerbau kan tidak mungkin. Nah, itulah sesuatu orang Sunda yang mengatakan hal yang tidak mungkin. Nah, dilarapkannya kepada situasi politik sekarang, dia bercerita bahwa kalau saja kita ada protes, ada usul, terus dilaksanakan oleh sekelompok manusia yang kecil atau celotehan-celotehan orang yang memberikan masukannya itu adalah hanya 1-2 orang, itu tidak didengar, kan begitu ya. Tapi ketika kemarin terjadi sesuatu yang luar biasa, sehari saja ada perubahan tentang undang-undang pilkada begitu serentak. Siapa yang menggerakkan? Tidak mungkin kalau dari tidak hati sendiri. Siapa yang membiayai? Tidak mungkin juga ya membiayai. Itu kan ratusan ribu dan berada di mana-mana. Nah, ini jadi kembali ke situ, ke kekuasaan tadi. Jadi bisa berubah kan langsung dijawab tuh tidak jadi karena kita besar. Oleh karena itu yang kecil untuk melawan yang besar itu harus besar dulu katanya. Itu namanya peribahasa di dalam bahasa Sunda yang disebut piit ngenek-ngenek pasir, jog-jog nerei buah loa. Nah begitu ya. Pacikrak ngalawan merak. Setelah itu adalah ngajul bentang ku asiwung, malengpeng pakel kumuning. Banyak sekali ya. Nah itu yang mudah-mudahan ini adalah salah satu yang dibicarakan sekarang. Ditambah lagi sekarang katanya ini berat ini. Karena kalau di pilkada sekarang itu kan yang pertama itu adalah ada yang gabungan partai itu sampai 14, ada yang sampai 17. Tapi di satu pihak ada yang hanya satu partai. Ini juga yang disebut dengan pacikrak ngalawan merak atau ngajul bentang ku asiwung. Itu namun menurut Aki hal ini agak berbeda dengan falsafah tadi. Karena kalau ini bisa saja. Memang segala sesuatu juga bisa karena Allah. Ya bisa saja. Yang kecil memenangkan yang besar itu bukan masalah. Karena kita di zaman Rasul juga peperangan dengan kaum Quraisy, dengan kaum musyrikin itu adalah orang kita sedikit. Ya pasukannya bisa memenangkan atau mengalahkan pasukan-pasukan Quraisy yang sangat besar. Usik malikum Gusti kahayang kumhauyang.
Ini menarik di kampung itu. Dan masih banyak lagi sindiran-sindiran dan budaya. Tapi Aki cukupkan sekian aja malam ini mah ya. Jadi satu peribahasa tapi itu komplit aslinya atau apa maknanya. Supaya kita tidak lupa lagi bahwa ada hal-hal pepatah orang tua yang seperti itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.